setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Selamat dan semangat pagi untuk kita semua. Salam damai sejahtera, Jojua Parmata Krina. Kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan mampukan juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini di dalam dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kami tidak hanya mendengar tetapi kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 12 ayat 15 ini yang menjadi bahan renungan kita di hari ini dalam sapaan teduh kita. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita dapat bersuka cita ketika hati kita dipenuhi oleh kepahitan? Tentu tidak. Kepahitan hanya akan merusak suasana hati kita, sukacita sirna, dan beban hidup akan terasa semakin berat. Namun Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bila saat ini kita sedang berbeban berat, biarlah kita tidak menanggung sendiri, tetapi kita serahkan kepada Tuhan, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kalau kita membiarkan diri kita hanyut dalam permasalahan yang ada, lalu kepahitan menguasai hati kita, apakah kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang lain di sekitar kita? Perlakuan yang tidak baik, tindakan semena-mena, merendahkan, memfitnah, menyakiti, dan melontarkan kata-kata yang kotor dan sebagainya, seringkali menyebabkan seseorang mengalami kepahitan dalam hidupnya. Tidak adanya pengampunan atau karena adanya iri hati dalam diri kita juga dapat menyebabkan kita akan semakin terbelenggu dalam kepahitan. Ada juga orang yang mengalami kepahitan karena penderitaan yang dialaminya, dan biasanya akan menyalahkan Tuhan dan akan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab dari kepahitan tersebut. Saudara, kalau kita mampu menyikapi setiap masalah dengan benar, kita tidak pernah masuk dalam kepahitan dalam hidup. Ingatlah bahwa kepahitan adalah senjata yang dapat dipergunakan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetaplah Dia yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Roh Kudus tetap memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami, agar kami mempunyai jiwa mengampuni kepada orang lain,
dan tidak kami simpan Tuhan akan kepahitan dalam hidup kami. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di atas kayu salib. Bapa di surga, kami ingin doakan pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Balikpapan. Tuhan sertai Pendeta Deci Brusmiring bersama dengan penatua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan semua kekasih kami yang turut mengambil bagian di GBKP Balikpapan, agar pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Balikpapan tetap memuliakan nama Tuhan. Sertai kami dalam melewati hari ini, berikan kami kesehatan yang cukup, Engkau tetap menjadi andalan satu-satunya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.